Sebuah daerah yang memerlukan peningkatan perekonomian tentu membutuhkan dana yang harus diputar di tempat itu. Jadi kalau sebuah daerah itu sudah mendapatkan banyak investor, biasanya dana yang berputar lebih besar lagi kan, perekonomian lebih bagus lagi. Kemudian mungkin karena harganya menggiurkan, kasih aja beli. Apalagi investor bisa membeli dengan harga mahal. Lama-lama tentu terjadi peralihan kepemilikan tanah dari orang lokal ke orang-orang di luar Bali, termasuk investor asing. Dan mereka tentu akan membawa budayanya sendiri. Sawah-sawah menjadi jalan itu akan menghidupkan perekonomian di situ. Tapi ujung-ujungnya apa? Lahan sawah semakin banyak yang habis. Kalau pemerintah tidak siap meregulasi hal seperti itu, lama-lama yang terjadi adalah jangan-jangan kita bisa seperti suku Inka, suku Maya, tradisinya menghilang, orang-orangnya menghilang. Apalagi dengan kondisi Bali sekarang ini, rasio antara penduduk lokal dan pendatang bisa jauh berubah kan, berbeda kan. Konflik-konflik horizontal bisa mudah terjadi. Pendatang membawa budaya dari rumahnya sendiri, perlu direnungkan di masa depan deh. Padahal dimulai dari apa? Dimulai dari upaya peningkatan ekonomi dengan mendatangkan investor. Kita perlu mewaspadai hal-hal negatif yang mungkin muncul. Orang Bali mungkin tidak akan mampu membeli tanah untuk dirinya sendiri karena harga mahal. Welcome to Kadek Ayudia's podcast. I'm a Balinese woman, quietly curious about the hidden layers of life. Hari ini kita kehadiran narasumber spesial kita, Pak Dr. Wayan Mustika. Pak Wayan adalah seorang tokoh spiritual asal Bali yang dikenal sebagai dokter, pembicara, pembimbing spiritual, dan fasilitator meditasi serta penyembuhan holistik. Kita akan membahas berbagai topik seputar spiritualitas, kehidupan, isu nasional dan internasional, kesehatan mental, relationship and self-development, serta perempuan. Yuk, langsung aja kita mulai videonya. Halo semuanya, selamat datang di YouTube Kadek Ayudia. Dan hari ini kita sudah kedatangan guru kita semua, Pak Dr. Wayan Mustika. Om Swastiastu, Pak Wayan. Selamat pagi. Pagi. Astungkaro ya Pak ya, ketemu lagi. Sekarang kita lagi ada di Jakarta nih, teman-teman. Pak Wayan lagi Di Kemang. Di Kemang, daerah Kemang. Tadi kan dia udah nanyain soal beberapa konten soal apa ya, personal gitu lah Pak ya. Nah, dia mau ngomongin tentang Bali nih Pak Wayan. Oke. Tentang investasi di Bali lah gitu ya Pak ya. Yeah. Kan banyak juga di satu sisi kalau kita ingin berkembang, Bali berkembang dari sisi pariwisata, dari sisi apapun itu ya Pak. Kita butuh investasi dari luar ya Pak. Yeah. Tapi di sisi lain orang Bali sendiri biasanya menjual tanah warisannya untuk investasi tersebut gitu. Terikutan tergiur dan menjual tanah tersebut gitu. Yeah. Sehingga mungkin tanah-tanah tersebut kan apa ya? Ada nilai kebutuhan adat mungkin. Warisan. Iya, warisan dan yang lain-lain. Menurut Bapak tuh gimana sih, Pak? Yang pertama, dalam hidup ini selalu kita pegang sebuah kunci deh. Every solution will bring another problem. Setiap solusi akan membawa masalah baru. Nah, sebuah daerah yang memerlukan peningkatan perekonomian tentu membutuhkan dana yang harus diputar di tempat itu. Ada dana yang diberikan secara pasif, diberikan dari pemerintah, pasti perlu diputar gitu, berupa sumbangan, hibah dan sebagainya, atau yang aktif berupa investasi dari orang-orang luar, dari orang-orang yang punya. Jadi kalau sebuah daerah itu sudah mendapatkan banyak investor, biasanya dana yang berputar lebih besar lagi kan, perekonomian lebih bagus lagi. Itu solusi bagus. Yes. Tapi tentu mendatangkan masalah baru. Ya. Pertama, investasi tentu selain membawa materi uang yang banyak, tentu kemudian membawa pekerja yang banyak. Pekerja yang banyak tentu akan membawa kebutuhan akan tempat tinggal. Kebutuhan tempat tinggal kemudian akan menggerus lahan-lahan. Jadi ada yang lahannya disewa untuk tempat tinggal karyawan, ada yang kemudian mungkin karena harganya menggiurkan, daripada cuma disewa, kasih aja beli. Apalagi investor bisa membeli dengan harga mahal, misalnya. Kalau disewa dengan harga ya 1 juta per tahun gitu misalnya kan, 10 tahun dapat 10 juta. Tapi kalau Bapak jual, saya akan beli 1 miliar, 1 miliar, dan itu sama dengan kita menyewakan bertahun-tahun gitu misalnya. Sehingga kan akhirnya orang suka menjual. Nah, ketika regulasi juga mengizinkan orang-orang menjualnya dengan bebas, lama-lama tentu terjadi peralihan kepemilikan tanah
dari orang lokal ke orang-orang di luar Bali, termasuk investor asing. Akhirnya yang terjadi apa? Lahan-lahan dikuasai oleh asing. Jika lahan sudah dikuasai oleh asing, tentu mereka akan merasa lebih berkuasa atas lahan yang dia kuasai, entah dengan pembelian, entah dengan cara apapun, penyewaan dan sebagainya. Dan mereka tentu akan membawa budayanya sendiri. Contoh nih, orang asing kadang-kadang tidak nyaman dengan suara-suara pagi, termasuk suara ayam, suara anjing menggonggong. Lalu mereka protes. Mereka protes karena suara ayam, suara anjing pagi-pagi menggonggong. Sementara di Bali itu mungkin orang biasa pelihara ayam di kampung dan sebagainya. Ini kan konflik terjadi. Konfliknya itu adalah contoh-contoh berbagai masalah yang ditimbulkan. Uang beredar banyak, ya, penduduk beredar banyak di Bali yang semakin tampak menyempit karena peredaran penduduk yang banyak gitu. Masing-masing kan tentu perlu kendaraan lagi. Kendaraan beredar banyak, mengeluh lagi kemacetan, sehingga kemudian solusinya adalah menambah volume jalan untuk mengatasi peningkatan volume kendaraan. Penambahan volume jalan tentu akan mengambil lagi lahan-lahan produktif yang harusnya menjadi sawah dan sebagainya. Walaupun dengan mengubah sawah-sawah menjadi jalan itu akan menghidupkan perekonomian di situ. Tapi ujung-ujungnya apa? Lahan sawah semakin banyak yang habis. Nah, ini kemudian sesuatu yang memang akhirnya membutuhkan pengaturan-pengaturan atau regulasi-regulasi. Dan yang punya kemampuan meregulasi itu adalah pemerintah. Kalau pemerintah tidak siap meregulasi hal seperti itu, lama-lama yang terjadi adalah, ya, jangan-jangan kita bisa seperti suku Inka atau suku Maya di Meksiko, ya, di mana itu, di Amerika sana, yang kemudian tradisinya menghilang, orang-orangnya menghilang, apalagi dengan kondisi Bali sekarang ini, populasinya besar, tetapi persentase atau rasio antara penduduk lokal dan pendatang bisa jauh berubah kan, berbeda kan. Konflik-konflik horizontal bisa mudah terjadi. Pendatang membawa budaya dari rumahnya sendiri. Kayak kemarin itu banyak terjadi konflik di mana pendatang itu mungkin ada yang suka mabuk-mabukan. Ketika mereka tidak mabuk, baik-baik aja. Ketika mabuk kan siapapun kalau mabuk bisa aneh-aneh kan perilakunya. Konflik lagi dengan horizontal. Itu yang menjadi problem-problem yang perlu direnungkan di masa depan, deh. Padahal dimulai dari apa? Dimulai dari upaya peningkatan ekonomi dengan mendatangkan investor. Investasi kemudian membutuhkan karyawan-karyawan banyak. Ya, dan namanya juga investor, tentu mereka akan mencari karyawan-karyawan yang berpengalaman di bidangnya. Ketika orang lokal tidak siap dengan supply keilmuan itu, keterampilan dan skill itu, didatangkan dari luar. Nambah lagi penduduk. Makanya kemarin pernah dapat cerita di sebuah daerah di Cina itu, yang awalnya cuma pelabuhan tepi pantai, yang awalnya penduduknya cuma 30.000, begitu dibangun di sana, investasi bagus, tidak hampir 10 tahun penduduknya bertambah 20 juta, deh, bayangin. Kalau Bali sukses dengan investasi bagus, mungkin peredaran uang banyak, kemakmuran meningkat, termasuk penambahan jumlah penduduk dengan berbagai ekses, entah sampah yang bertebaran di mana-mana dan sebagainya lah. Kalau pemerintah tidak siap dengan regulasi yang tepat untuk itu, bisa berbahaya, deh. Iya Pak Wayan. Yang mungkin saya rasain terakhir ke Bali ya Pak, yang paling terasa itu adalah pergeseran dari culture gitu Pak, culture di Bali gitu. Bisa nggak sih Pak kalau misalnya kita berkembang gitu ya, tapi kita tetap mempertahankan identitas Bali itu sendiri, bisa nggak sih Pak kayak gitu? Bisa. Faktanya adalah Kuta. Nah, kebetulan yang di Kuta kan jadi sekretaris desa adat atau penyarikan desa adat berkali-kali, hampir 20 tahun mungkin hampir. Kemudian sekarang menjadi Sabodesa. Sabodesa itu artinya Badan Pertimbangan Desa. Jadi selama bertugas di desa adat itu tahu sendiri bagaimana
penambahan tingkat perekonomian di masing-masing banjar itu kemudian menyebabkan kita lebih mudah mendapatkan kemampuan untuk membeli barang-barang untuk menjaga tradisi, gamelan, ya, untuk bahan-bahan latihan menari dan sebagainya. Festival seni budaya kita bisa bangkitkan, latihan kidung ada, kita bangkitkan di desa tuh, berdesa adatnya itu membangkitkan seniman-seniman, kemudian pedalangan, wah tambah bagus. Yang dulunya sesuatu yang sangat sulit dijangkau karena apa? Orang sibuk dengan urusan ekonomi, sehingga tradisinya lebih banyak untuk ngayah aja. Kalau sekarang udah bisa, ya perekonomian mapan, tradisi dijalankan gitu. Bahkan pelan-pelan kita mulai menggunakan seni-seni itu untuk mendapatkan pemasukan bagi desa. Nah, artinya tidak hilang sama sekali. Walaupun ada didatangin oleh budaya-budaya dari luar juga. Nah, ini kembali kepada gini kita yang memegang kebijaksanaan di desa adat itu. Kalau bagus pemegang kebijaksanaannya, desa-desa akan tetap berkembang menjadi yang baik. Belum pernah sih, tapi memang ada perubahan-perubahan sedikit gitu. Tapi lebih banyak perubahan positif sih. Contohnya dulu cara berpakaian dengan ekonomi bagus, cara berkebaya lebih bagus lagi, cara berpakaian lebih bagus lagi. Dulu orang punya pakaian ya itu aja kepuranya gitu, sekarang bertambah lagi gitu. Artinya kita tidak bisa menampik bahwa setiap ekses tadi itu ada yang positif, ada yang negatif. Lebih banyak positif sih. Lebih banyak positif ya. Cuman tetap kita perlu mewaspadai hal-hal negatif yang mungkin muncul. Kalau hilang sih enggak. Bahkan berkembang. Dulu nggak ada praweddingan. Sekarang prawedding. Kemudian potong gigi. Ada foto potong gigi. Anak mau 3 bulanan, foto 3 bulanan. Suatu ketika nanti mungkin ada foto atau perayaan ngaben gitu. Iya, betul. Sebelum meninggal dan di aben gitu ya, foto-foto dulu. Waduh. Kayak gitu. Iya Pak. Gimana kita bisa ngelihat challenge itu menjadi hal yang positif ya Pak? Positif. Ya. Kalau saya sendiri Pak, di wilayah saya, daerah saya Pak, saya merasa gini sih Pak, kayak mungkin tanah di sana gitu ya, sekarang sudah hampir di atas 20% itu dimiliki oleh orang luar Bali gitu. Sebenarnya itu hal yang positif apa yang negatif sih Pak? Kembali kayak tadi deh. Positifnya di mana, negatifnya di mana? Ya. Positifnya adalah dengan investasi uang masuk, ya perekonomian berjalan lancar. Kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik. Negatifnya apa? Ya itu tadi. Orang-orang asli akan terpinggirkan. Di Jakarta kan ada kasus sama. Ya. Orang-orang Betawi ya kalau gitu. Artinya terpinggirkan. Artinya banyak wilayah-wilayahnya menjadi milik orang di luar itu. Kalau nonton filmnya, nonton film-film tentang ini gitu. Nonton filmnya dulu anak sekolahan gitu. Menonton film itu sih gitu. Kemudian di Bali juga bisa menjadi hal serupa kalau kita terlalu terbuka. Kembali lagi, terlalu terbuka tanpa regulasi. Nanti kalau semuanya terjual, ya nanti orang Bali mungkin tidak akan mampu membeli tanah untuk dirinya sendiri. Karena agak mahal. Mahal sekali Pak. Dengan UMR yang berbeda gitu. Pak, saya pertanyaan terakhir mungkin ya Pak. Jika di kondisi kita sedang kesulitan misalnya gitu ya Pak, mungkin cara tercepat untuk mendapatkan uang adalah menjual tanah waris gitu ya. Pak. Itu sebenarnya benar nggak sih Pak Wayan? Tergantung regulasi dari pemerintah. Kalau pemerintah melarang penjualan tanah milik orang lokal, tapi boleh disewakan, maka regulasi itu akan membuat orang tidak menjualnya. Tapi jika regulasinya mempermudah, maka yang terjadi ya seperti yang Dek bilang tadi, banyak orang berpikir tentang kemudahan. Kalau boleh dijual dan dapat uang banyak dengan cepat, sementara kebutuhan kita harus segera penuhi, kenapa juga disewakan dengan hasil sedikit gitu. Karena butuh kemampuan yang sangat teliti dan cermat bagi orang-orang biasa untuk mengerti pentingnya hanya menyewakan.
daripada menjual. Karena suatu ketika kan ekonomi mereka bisa lebih bagus lagi dan bisa mengolah kembali tanah tersebut dalam bentuk yang berbeda. Walaupun mungkin tidak bisa lagi bertani, tapi bisa diolah dalam bentuk yang lain. Nah, tapi ketika sangat dibutuhkan uang karena berbagai keperluan gitu, akhirnya ya itu mendorong juga. Mendorong juga untuk apa? Ya udah deh, jual aja deh. Mau nanam padi, pengairan sudah nggak ada gitu. Kemudian yang ada pengairannya, kemudian harga gabahnya turun, pupuk mahal gitu misalnya, itu menjadi berbagai faktor yang mencetuskan ide menjual. Kalau nunggu tempat ini bisa jadi tempat usaha agak lama gitu. Tapi coba gini deh, ada banyak sekali juga orang-orang Bali yang kreatif. Ketika dia gagal di kapal pesiar, dia buka warung. Dia gunakan view sawah itu untuk tempat yang bagus sekali. Jadi malah jadi sukses di situ dia. Dia mengolah dengan cara yang benar. Ada lagi anak muda kreatif membangun sebuah komunitas yang disebut petani muda keren. Dia bertani itu, wah sampai ekspor kemana-mana dia. Canggih dia. Jadi semua kembali kepada regulasi dari pemerintah dan optimisme daripada warga sendiri. Lalu kreativitas mereka. Kalau mereka pintar, cerdas seperti orang-orang tadi itu, hebat. Bahkan ada lebih hebat lagi nih. Dari kapal pesiar juga nih. Begitu punya modal dan dia tercetus ide karena melihat banyaknya sampah plastik yang tak terurus gitu. Ya, mengganggu perasaannya gitu. Dia olahlah itu. Dengan pelan-pelan dia olah. Belajar sana, belajar sini. Kemudian membangun pabrik pengolahan sampah plastik dan pendaur ulangan itu. Wah mantap deh. Sekarang tuh dengan pemilahan sampah plastik, plastiknya berkembang menjadi produk-produk bagus sekali. Kemudian sampah-sampah rumah tangga berkembang menjadi kompos. Ada yang berkembang menjadi tempat memelihara atau mengembangbiakkan ulat. Atau ulat apa namanya, lupa namanya itu. Ulat yang kemudian jadi makanan. Yang bisa, Apa namanya itu deh? Ulat yang bisa makan ini nggak sih Pak? Kemudian dikembangkan ulat itu untuk menjadi dikeringkan menjadi makanan ternak, makanan burung gitu. Saya lupa namanya. Maggot ya itu tadi. Nah artinya apa? Orang-orang seperti itu kan orang-orang hebat. Ya. Ya. Kreatif. Ya, jadi selama masih ada orang-orang kreatif seperti itu, maka akan aman-aman saja. Ketika orangnya tidak kreatif, tanah terbengkalai, nggak ada gunanya, kebutuhan uang ada, udah itu. Tapi sekali lagi regulasi bisa menghentikan kalau benar. Ya. Kira-kira seperti itu deh. Makasih Pak Wayan untuk konten kali ini. Semoga teman-teman di Bali tetap optimis ya Pak ya. Harus melihat sisi positifnya juga, mungkin bisa memicu kita untuk lebih kreatif juga. Dan semoga juga pemerintah bisa memberikan regulasi-regulasi yang menguntungkan untuk Bali. Harus bangkit daya saing kita. Ya, harus bangkit daya saing kita ya Pak ya. Jangan mau kalah ya Pak ya. Ya. Terus semangat. Makasih Pak Wayan. Sukses semua deh. Sukses. Saya ingin nanya soal anak orang tua gitu ya Pak ya. Banyak orang tua yang memberikan kasih sayang itu buat anak gitu ya. Ada orang tua yang baik, ada orang tua yang sayang sama anaknya dari kecil sampai besar sampai sukses gitu ya. Tapi banyak juga anak yang ketika sukses gitu lupa sama orang tuanya gitu ya. Gimana sih Pak kondisinya ini sebenarnya yang baik itu apa sih Pak? Ya,